Selamat malam pemirsa Indonesia Business Forum kembali hadir. Saya Brigita Manohara yang menemani Anda. Ketika kita bicara mengenai Perpu nomor 1 tahun 2020 yang telah disahkan pada tanggal 30 Maret 2020 silam, banyak harapan yang kemudian diberikan atas lahirnya Perpu ini agar permasalahan mengenai pandemi corona ini bisa segera tuntas, termasuk juga dampaknya terhadap sektor ekonomi. Tapi belakangan Perpu nomor 1 tahun 2020 ini menjadi perbincangan ketika kemudian dimungkinkan imunitas yang diberikan kepada KSSK ini bisa menimbulkan moral hazard. Nah, apakah memang seperti itu? Dan apakah 405 triliun yang disediakan untuk bisa membantu memulihkan perekonomian yang terpuruk akibat dampak dari corona ini bisa benar-benar termaksimalkan? Untuk itulah Indonesia Business Forum pada malam hari ini mengangkat judul 405 triliun rupiah, apakah memang benar obat penangkal krisis? Dan untuk membahas judul pada malam hari ini, saya sudah bersama dengan 5 orang narasumber. Saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama adalah Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Pak Febrio Kacaribu. Pak Febrio, selamat malam. Terima kasih sudah berkenan hadir, Pak. Thank you. Selanjutnya ada anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Golkar, ada Mas Misbakun. Mas Misbah, selamat malam. Selamat malam. Sehat, Mas? Selamat malam pemirsa semua. Ada Rektor Universitas Paramadina, Prof. Firmansyah. Prof. Selamat malam. Selamat malam. Wakil Ketua Umum Kadin, Pak Raden Pardede. Pak Raden, selamat malam. Terima kasih berkenan hadir. Dan juga ada Ekonom Indef, Pak Fadil Hasan. Pak Fadil, selamat malam. Selamat malam. Kita coba tanya dulu sama Prof. Firmansyah. Udah. Kita coba tanya dulu sama DPR. Ini DPR yang kemudian rencananya akan mengesahkan Perpu tersebut menjadi undang-undang yang kemudian banyak diributkan orang. Mas Misbah, silahkan. Gini, Perpu nomor 1 itu adalah ruang yang diberikan oleh sistem ketatanegaraan kita untuk melakukan sebuah langkah upaya emergensi dalam rangka menangani COVID-19 ini. Karena apa? APBN kita yang disusun, APBN 2020, yang disusun itu kan pada bulan Agustus September tahun 2019. Pada saat itu tidak ada terdengar COVID sama sekali, dan kemudian disusun dan disetujui oleh DPR pada periode yang lalu. Ini adalah sebuah situasi yang harus diambil. Pemerintah harus mendesain, merefokusing dan merealokasi kembali APBN 2019. Karena apa? APBN yang lama tidak ada pos-pos yang terkait dengan penanganan pandemi. Bagaimana menyusun jaring pengaman sosial untuk itu. Bagaimana pemerintah menyiapkan program pemulihan ekonomi sebagai akibat dari dampak COVID ini kan belum pernah kita perkirakan. Makanya pemerintah supaya mempunyai alas hukum, mempunyai legalitas yang kuat, dan kemudian para pengambil kebijakan itu confidence, percaya diri bahwa langkah-langkah mereka itu mendapatkan payung hukum yang kuat dalam bentuk legislasi primer, yaitu peraturan pengganti undang-undang yang ketentuannya harus disetujui oleh DPR pada masa sidang berikutnya. Nah, pada periode ini DPR sudah memutuskan mengingat keadaan ini penuh dengan ketidakpastian. Yang kita hadapi saat ini adalah ketidakpastian yang permanen, saya katakan. Lah, ini maka pemerintah bersama dengan DPR di Badan Anggaran sudah menyetujui, nanti tanggal 11 akan kita rencanakan disetujui di paripurna. Tapi ada kemudian kekhawatiran ini akan memberikan imunitas yang lebih sehingga dimungkinkan penyelewengan yang terjadi yang tidak bisa dipidana. Gini, kita harus melihat dalam kacamata yang jernih, dalam perspektif bahwa pengambil keputusan itu tidak ada niat apapun selain bekerja untuk negara. Dan ini harus dipahami secara benar. Karena apa? Tidak ada imunitas yang bersifat mutlak. Imunitas yang diberikan itu adalah imunitas dengan kondisi tertentu. Imunitas bersyarat. Imunitas bersyarat itu maksudnya apa? Mereka diberikan imunitas sepanjang dalam pengambilan keputusan itu didasarkan kepada niat baik. Dan kemudian masyarakat juga tahu bahwa apa yang menjadi keputusan ini untuk memberikan keyakinan kepada mereka. Orang-orang
dalam posisi dan jabatan mereka masing-masing itu bisa mempunyai keyakinan nanti setelah saya pensiun tidak lagi dikejar-kejar oleh pengambilan kebijakan di saat mereka menjabat. Baik. Itu. Mereka ini kalau saya perhatikan, mereka ini bertugas dan bekerja melebihi dari beban yang kita berikan kepada mereka. Saya tahu bagaimana para pengambil kebijakan di KSSK, ini ada Pak Febrio, mereka itu hampir tiap hari di bulan puasa seperti ini, kita di DPR juga rapat hampir tiap hari. Ini supaya Najwa juga tahu. Seakan-akan DPR ini nggak mikirin rakyat. Nah itu saya ingin menyampaikan bahwa mereka itu bekerja melebihi dari tugas yang telah diberikan. Dan ini perlu kita berikan sebuah proteksi imunitas seperti itu. Ada niatan baik dan diharapkan memang niat itu untuk masyarakat dan lebih luas lagi untuk negara. Apakah memang pengusaha melihat ini sudah cukup untuk bisa memberikan confidence terhadap investor? Dan bagaimana kemudian tanggapan dari ekonom, termasuk juga Rektor Paramadina? Sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Lagi-lagi disampaikan niatnya baik dan diharapkan pemikirannya pun baik. Tapi apakah sudah cukup untuk bisa membuat confidence, Pak Raden? Ya, pertama-tama memang dalam keadaan krisis boleh dikatakan Perpu itu sangat perlu. Karena kita tahu kalau birokrasi itu kan selalu penuh dengan rambu-rambu yang sangat ketat, undang-undang. Dalam situasi begini memang kita juga bersyukur kalau DPR memang memberikan kepada mereka itu keleluasaan untuk bisa lebih cepat, ya. Karena kalau terlampau dibuat rambu-rambu dalam keadaan krisis kan semua sudah terlambat sudah, ya. Jadi ini adalah memberikan kebebasan. Kalau di dunia usaha memang ini hal yang lumrah kita lakukan, artinya cepat itu, ya. Jadi kita bisa maklumi kalau DPR memberikan dukungan ini sangat bagus sekali. Dengan catatan tentu dipakailah ini dengan benar. Artinya jangan juga sudah diberikan keleluasaan kepada pemerintah, terus pemerintah masih lambat. Nah itu dia, itu kan nggak benar itu loh. Jadi ini harus cepat dipakai, karena buat dunia usaha itu adalah waktu itu uang kan. Buat kita juga waktu uang. Sekarang ini kan kita di dalam posisi pilihannya itu adalah survive or not survive. Hanya itu pilihannya. Kita hanya survive kalau kita cepat dan bold, berani, cepat dan bold, ya. Kalau kita too little and then too late, terlampau kecil dan lama pula, kita tidak selamat. Jadi sekarang kita ini di persimpangan dan pilihannya itu. Nah sekarang sudah diberikan keleluasan itu kepada pemerintah, tinggal sekarang apakah pemerintah bisa menggunakan ini secara optimal untuk cepat dan bold mengambil keputusan supaya kapal kita ini selamat. Putusan apa yang paling cepat yang harus diambil pemerintah sehingga makin confidence, makin yakin pengusaha? Satu adalah kita lihat tentu keputusan-keputusan yang berkaitan dengan jaring pengaman sosial, ya. Kalau kita lihat jaring pengaman sosial baru mulai dilakukan di bulan April, ya, pertengahan April. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang kita sebutkan dengan jaring pengaman sektor real. Ini sampai sekarang belum ada, ya. Jadi memang sudah dibuat oleh pemerintah di sini yang disebutkan dengan keringanan pajak, PPH. Tapi apa yang akan kita bayar kalau kegiatan tidak ada? Menurut saya PPH ini sebetulnya tidak terlampau banyak dampaknya, karena memang kita tidak punya profit tahun ini. Kalau tidak profit tahun ini, keringanan yang kita peroleh dikalikan 0, sama aja 0 gitu loh. Jadi nggak ada dampaknya itu. Yang sekarang ditunggu sebetulnya adalah dua hal, adalah bagaimana supaya kita bisa merestrukturisasi hutang daripada sektor real ini. Tentu sektor real ini yang berhutang ini adalah karena COVID-19. Jangan pula nanti perusahaan-perusahaan yang sudah memang amburadul sebelumnya juga memanfaatkan ini. Ini harus cepat. Yang kedua adalah modal kerja. Ya, modal kerja ini harus diberikan ke mereka. Yang dua ini yang kita lihat yang menolong sektor real, ya belum. Ya, di samping memang dari sisi kita lihat besarannya pun menurut kami pun, ya, menurut perhitungan Kadin itu masih jauh dari perhitungan. Hanya 405 kira-kira begitu ya, Prof. Iya.
Ada dua ya. Pertama, stimulus di tengah pandemi, dan yang kedua, stimulus untuk recovery. Jadi untuk sementara waktu memang 405 triliun, saya perhatikan masih heavy pada stimulus di tengah pandemi. Kalau memang ada 150 triliun untuk recovery, tapi menurut saya itu masih dana cadangan ya. Dan menurut saya pemerintah juga sedang berancang-ancang kalau yang sekiranya 300 triliun itu tidak memadai, maka 150 triliun akan diambil untuk di tengah-tengah pandemi. Tapi begini, menurut saya Perpu ini, kembali ke Perpu ya, dibutuhkan. Kenapa? Karena kondisinya tidak normal. Katakanlah defisit fiskal 3% menurut Undang-Undang Keuangan Negara. Di tengah situasi seperti ini, saya rasa itu tidak mungkin untuk bisa dipenuhi. Singapura katakanlah beberapa hari yang lalu menambah stimulus ekonomi yang ketiga, kira-kira nilainya 3,6 miliar US dollar, sehingga menarik defisit fiskalnya menjadi 8,9% dari PDB. Ini salah satu contoh betapa memang kondisinya tidak normal. Demand sama supply dua-duanya sedang turun. Persoalannya adalah ekonomi kita 54-56% itu dikontribusikan dari demand side. Dan ketika mesin utama ekonomi kita tumbuhnya sangat rendah, tentu kita menyaksikan kuartal pertama 2,97%. Di kuartal kedua rasanya kita sepakat pertumbuhan ekonomi kita ada di kisaran minus. Dan tentu desain seperti ini membutuhkan bukan hanya kebijakan fiskal, tapi dalam Perpu juga bagaimana peran BI, bagaimana peran OJK. Tadi Pak Raden juga menyampaikan terkait dengan restrukturisasi perbankan. Hari ini OJK menyampaikan ada sekitar lebih dari 200 triliun kredit yang direstrukturisasi. Ada 1 juta debitur. Menurut saya juga perlu lebih dilihat kedalamannya ya. Kalau kita, jadi begini, dana stimulus pandemi bukan hanya dari sisi fiskal, tapi juga bagaimana BI, kemudian bagaimana OJK, bagaimana LPS, ini bersama-sama. Total dari itu adalah total dari dana untuk stimulus pandemi kita. Nah, tentu seberapa besar kekurangannya, seberapa besar kita membutuhkan lagi tergantung beberapa hal. Pertama, pandemi ini berakhir kapan? Kalau saya perhatikan, 405 triliun memang didesain berhenti bulan Juni. Jadi kalau kita lihat beberapa program keluarga harapan, bantuan sosial, BLT, 3 bulan, April, Mei, Juni gitu ya. Jadi desainnya memang didesain untuk berakhir bulan Juni. Persoalannya adalah ketika pandemi ini belum berakhir di bulan Juni, tentu akan muncul tambahan keperluan untuk dana stimulus di tengah-tengah pandemi. Belum lagi recovery. Dan kalau kita lihat struktur Perpu, di mana defisit fiskal dimungkinkan di atas 3% sampai 2022 dan dikembalikan 2023, berarti pemerintah sendiri sudah mengasumsikan bahwa recovery-nya perlu 2 tahun. Karena kondisi normalnya di bawah 3% dan itu baru by design Perpu itu baru 2023. Jadi kita masih pertama memang pandemi ini harus segera berakhir, perlu ketegasan dari pemerintah agar PSBB ini benar-benar bisa berjalan efektif. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengurangi kerusakan ekonomi sekarang ini. Karena kalau kerusakan ekonominya terlalu dalam, recovery-nya juga akan makin mahal dan makin lama. Itu kenapa rasanya kalau saya perhatikan persoalannya bukan hanya di desain perundang-undangan, tapi persoalannya adalah di detail, di pelaksanaan di lapangan. Bagaimana pusat dan daerah terkait dengan harmonisasi data, bantuan sosial dan lain-lain, mana beban pusat, mana beban daerah, kemudian bagaimana mekanisme penyalurannya. Menurut saya Presiden juga sudah menyampaikan bahwa database itu adalah hal yang penting dan sinkronisasi menjadi hal yang utama. Baik, bagaimana kemudian detailnya nanti kita akan coba tanyakan kepada Kepala Badan Kebijakan Fiskal termasuk juga catatan indef. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Ada masih di Indonesia Business Forum, di sini ada Kementerian Keuangan, kita coba tanya detailnya seperti apa. Silahkan Pak Fabio. Terima kasih Mbak Manohara. Ini kan kita sangat berterima kasih dengan segala masukan Pak yang kita terima.
terima kasih pertama itu tentunya ke parlemen. Ini luar biasa dukungan yang kita dapatkan dari Perpu, lalu kemarin juga sudah ada di Banggar, lalu nanti akan dibawa ke paripurna. Ini luar biasa dukungan dari bapak-bapak, ibu-ibu anggota DPR yang terhormat, sehingga memang kita pemerintah punya confidence. Nah, ini penting sekali. Terima kasih untuk Bapak Ibu anggota DPR. Nah, persis seperti kata Pak Raden, lalu juga Prof. Fis tadi, kita pada saat sekarang ini adalah kegentingan yang memaksa. Itu harus kita sadari dulu. Sehingga pemerintah pun akan selalu terus mengupdate dengan data-data yang masuk, terutama kemarin baru keluar data performance Q1 itu lebih rendah daripada yang kita bayangkan. Nah, artinya kita berpikir tadinya benar-benar hitnya itu akan semuanya di Q2, tapi ternyata sudah mulai di bulan Maretnya juga sudah terasa. Nah, inilah yang membuat paling tidak dengan apa yang sudah disiapkan, kita kan ada 405. Ada 75 untuk kesehatan, 70 untuk dukungan industri, ada 110 untuk bansos dan sebagainya. Lalu ada 150 nanti untuk program pemulihan ekonomi nasional. Jadi totalnya 405. Ini yang disebut-sebut sebagai angka yang besar itu. Tapi memang kita lihat yang paling banyak yang sudah siap itu adalah bansos. Jadi dari 110 itu paling tidak itu sudah 65 triliun. Itu sudah siap. Dan memang persis seperti kata Pak Raden tadi, kebanyakan itu mulai stimulus besarnya itu di bulan April ini. Nah, stimulus seperti apa yang diberikan bagi keluarga biasanya itu 20% dengan status sosial ekonomi paling bawah. Biasanya. Itu data dari Kementerian Sosial. Itu sudah mencakup sampai 100 juta jiwa. Nah, ini pun kita akan tingkatkan lagi sampai 40% dengan status sosial terbawah. Ini programnya macam-macam. Ada PKH. PKH ini ibaratnya adalah conditional transfer gitu ya. Ada dia punya bayi, dia dapat sedikit tambah. Ibu hamil dapat lagi tambah. Anaknya sekolah dapat lagi tambah. Jadi ini berbeda-beda tiap keluarga. Tapi intinya ini adalah program Keluarga Harapan. Nah, lalu ada juga tambah lagi subsidi tarif listrik. Untuk yang kalangan bawah juga. Nah, ini banyak sekali sampai akhirnya buntutnya sampai ke kartu prakerja yang menjangkau sebenarnya lebih dari 40% terbawah gitu ya, udah masuk ke 50%, persentil ke 50 dan sebagainya. Nah, itulah yang 65 itu. Apakah akan naik lagi? Bisa. Masih ada ruang untuk naik. Ada juga minta kemarin dari koperasi, ada juga minta dari macam-macam. Nah, ini ruangnya masih cukup disediakan. Nah, lalu ada juga yang 70 triliun. 70 triliun ini sudah disiapkan subsidi bunga misalnya contohnya untuk KUR. Nah, itu sudah disiapkan juga untuk 6 bulan. Nah, ini akan mulai langsung diimplementasikan kalau nanti PP-nya bisa keluar, RPP tentang pemulihan ekonomi nasional ini. Nah, lalu ada seperti kata Pak Raden tadi, ada pajak ditanggung pemerintah dan sebagainya. Memang itu kita harus evaluasi karena kalau perusahaannya sudah mulai tidak beroperasi lagi, apalagi PSBB, itu memang jadinya. Untuk jadi pengaman real tadi, sektor real yang disampaikan oleh Pak Raden itu seperti apa kemudian? Yang nah, lebih itu memang yang sebenarnya akan kita push di yang 150. Nah, di yang 150 ini pertama kita lihat dulu, tadi ada stream yang namanya dukung untuk rumah tangga. Tadi yang 65 triliun dan kemungkinan bisa diperbesar. Itu menjangkau sekitar 100 juta jiwa. Satu stream lagi adalah, ini yang sedang sudah matang programnya, ini tinggal diluncurkan, kalau bisa cepat mudah-mudahan berapa hari lagi akan keluar. Ini adalah bentuknya subsidi bunga untuk UMKM dan juga ultramikro untuk 6 bulan. Nah, ini nanti berbeda-beda dapatnya. Ini akan mencakup sekitar 60 juta rekening. Mulai dari UMI namanya ya, ada di dana bergulir, lalu sampai ke UMKM yang ada di perbankan, sampai yang non KUR di dalam perbankan, sampai UMKM di dalam perbankan, totalnya itu sekitar semuanya itu 60 juta rekening. Nah, ini sudah disiapkan nanti sekitar 34 triliun rupiah. Ini untuk subsidi bunga selama 6 bulan. Kenapa kita utamakan dulu UMKM?
Karena yang paling terkena dampak langsung adalah biasanya sektor informal dan UMKM. Jadi ini memang sudah disiapkan, ini tinggal rilis segera. Nah baru kemudian kita lihat naik ke atasnya siapa lagi dan bagaimana modalitasnya. Yang dampaknya program pemulihan ekonomi nasional ini ada 4 modalitas sebenarnya. Salah satunya nanti yang menarik ini menurut saya, dan saya senang sekali tadi Pak Raden sebut, adalah penjaminan. Harapannya ini nanti bisa membantu perbankan yang sekarang ini sebenarnya punya uang banyak, tapi nggak berani menyalurkan kredit. Nah, di situ nanti pemerintah masuk dengan penjaminan. Kita berikan uang untuk bayar premi penjaminannya, sehingga paling tidak secara risk banknya jadi lebih berani. Gitu ya. Nah harapannya ini kita bisa dorong berapa ratus triliun kredit modal kerja baru, tergantung nanti juga apakah kita sudah berada di bottomnya COVID-19 ini apa belum. Karena kalau kita berikan kredit modal kerja di bulan Mei Juni, sementara orang masih PSBB, nggak akan jalan juga. Gitu. Jadi ini kita siapkan memang nanti untuk siap-siap begitu ada peluang lagi bank bisa menyalurkan dengan penjaminan. Pak Fadil sudah nggak sabar untuk bisa menyampaikan bagaimana kemudian catatan Indef termasuk juga Mas Misbakun, tapi kita jeda dulu, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Saya percaya Indef pasti sudah punya catatan berkaitan mengenai Perpu ini. Silahkan Pak Fadil. Ya, terima kasih. Saya kira kita di sini paling tidak sepakat lah bahwa memang Perpu ini diperlukan ya untuk bisa menanggulangi COVID-19 ini secara cepat dan tepat gitu kan. Nah tadi kan apalagi sekarang kan saya kira udah akan diundang-undangkan ya, menjadi undang-undang yang akan disahkan oleh DPR gitu. Nah persoalannya itu sebenarnya dengan adanya Perpu ini itu seharusnya memang penanggulangan dan penyelamatan ekonominya itu bisa dilakukan dengan cepat dan tepat itu. Nah tadi Pak Raden mengatakan bahwa ada 2 hal yang harus cepat dilaksanakan. Pertama adalah perlindungan sosial dan kedua adalah restrukturisasi perusahaan-perusahaan yang terkena dampak. Tapi satu lagi yang juga harus dilaksanakan secepat itu memberikan kepastian kepada kita semua adalah penanggulangan COVID-19-nya itu sendiri ya. Sehingga ini memberikan confidence kepada pasar, pada masyarakat bahwa memang pemerintah misalnya serius dan benar-benar melaksanakan ini dengan baik gitu. Nah, misalnya saja ya, bagaimana misalnya kita memiliki suatu confidence kalau misalnya testing capacity kita itu masih rendah gitu kan. Nah, kemudian juga ada data-datanya itu dianggap ya oleh sebagian kalangan itu masih underreported gitu kan. Nah, kemudian juga kebijakannya itu kadang-kadang tidak konsisten ya. Baru saja misalnya ada ide untuk merelaksasi gitu kan, aturan-aturan terkait dengan PSBB itu. Nah, kemudian kan diralat lagi misalnya tentang aturan terkait dengan logistik dan seterusnya itu oleh Menteri Perhubungan itu ya. Nah jadi itu saya kira juga menunjukkan bahwa memang belum ada suatu langkah-langkah ya dan kebijakan-kebijakan yang memberikan confidence kepada masyarakat dan pasar. Padahal sebenarnya dari sisi misalnya penyediaan dananya itu kan tadi ada sekitar 75 triliun ya, yang diperuntukkan untuk membangun kapasitas kesehatan, fasilitas kesehatan termasuk testing capacity itu gitu kan. Nah itu yang saya kira juga harus menjadi bagian karena dari program penanggulangan ini, karena itu akan menentukan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang gitu kan. Termasuk misalnya kapan kita bisa exit daripada keadaan ini. Nah belum lagi kita kalau misalnya memikirkan apakah ada second wave atau third wave dan seterusnya gitu kan. Tapi setidaknya kalau misalnya ada langkah-langkah yang cepat dan tepat terkait dengan penanggulangan COVID itu sendiri akan membantu gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan restrukturisasi perusahaan-perusahaan itu. Saya kira sekarang memang sama lah ya. Betul bahwa tadi ada prioritas UMKM dan yang lain, tapi juga semuanya ini kan memberikan dampak yang sama, itu UMKM, informal dan juga perusahaan. Misalnya sektor penerbangan, perhotelan, logistik dan seterusnya, itu juga sama menderitanya dengan UMKM dan seterusnya itu. Oleh karena itu saya kira
apa namanya ini harus ada peran aktif gitu ya, proaktif dari pemerintah dan dari industri itu untuk mengakses gitu, menilai ya, mengakses kira-kira kerugian dari industri-industri yang apa namanya, yang strategis itu berapa gitu. Nah kemudian dari situ baru kita memperoleh gambaran misalnya kebutuhan itu yang diperlukan, dana yang diperlukan untuk melakukan restrukturisasi atau lewat penjaminan dan sebagainya itu bisa dilakukan. Ini yang sekarang ini belum ada kayaknya itu komunikasi antara industri, perusahaan dengan pemerintah terkait masalah ini. Nggak ada, Pak Raden, selama ini obrolan-obrolan itu paling tidak ya didengar lah. Ada pembicaraan ya. Tapi ya persoalannya kan mungkin pandangan yang view yang berbeda tetap aja. Jadi yang kita katakan tadi pemerintah itu di sisi lain ada tugas dia memang harus hati-hati ya. Di sisi lain dunia usaha sudah melihat kebutuhannya dan semuanya sudah terlihat begini. Jadi kita mengerti bahwa pemerintah juga memang nggak punya resources yang signifikan. Ya kita tahu itu. Tapi yang kita keluhkan tadi adalah kalau sudah dikasih dengan perpu ini, ya mau cepat aja. Sudah dikasih kok payungnya, itu loh. Itu yang menjadi penting sekali. Yang kedua memang kita tahu ketidakpastian yang dikatakan oleh Mas Misbahkun tadi itu ketidakpastian yang permanen katanya. Nah ini yang menjadi problem yang paling besar dihadapi oleh dunia usaha dan kita paling tidak senang dengan ketidakpastian kan. Kalau risiko itu kita bisa calculated risk, maka kita berani mengambil risiko jadinya. Ya dengan begitu mungkin kita akan mempekerjakan orang karena kita tahu bisa dikalkulated ini. Tapi kalau ketidakpastiannya itu berprolong seperti itu, kita nggak mau mengambil risiko jadinya. Ujungnya apa? Daripada nanti kita nggak tahu apa yang terjadi, kita berhentikan dulu orang ini karena kita nggak tahu kapan ini dibuka. Nah ini yang paling dibenci oleh dunia usaha, ya, ketidakpastian ini. Selama ini kalau dari DPR melakukan pengawasan dan sebagai partner dari pemerintah sudah memberikan masukan. Kita mengingatkan kepada pemerintah bahwa pelampung yang disiapkan oleh pemerintah itu harus kepada siapa yang paling awal menderita karena COVID ini. Negara harus hadir untuk mereka. Mereka ini adalah masyarakat kecil, tadi UMKM, kemudian orang-orang miskin, pekerja harian lepas. Tetapi pada situasi ini kita kan tidak bisa membedakan dan tidak boleh membeda-bedakan karena semua terdampak. Mana rakyat miskin, mana rakyat jelata, mana kelas menengah, mana orang yang sedikit kaya, yang kaya dan kaya raya. Semuanya terkena. Juga demikian dengan bisnis, mulai yang kecil sampai skala korporasi. Makanya kita ingatkan kepada pemerintah, desain kita keluar dari COVID ini adalah sebuah desain yang dibuat oleh negara yang meliputi semua elemen yang terdampak. Yang butuh 1 juta kita kasih 1 juta bantuannya, yang butuh 100 juta kita kasih 100 juta, yang butuh 100 miliar kita kasih 100 miliar, yang butuh 10 triliun kita kasih bantuan 10 triliun. Tapi kan terbatas. Lah, itu. Ini karena apa? Kalau tidak, maka situasi ekonomi ini tidak bisa kita keluar dengan cepat. Ada beberapa modeling kita keluar dari situasi ini. Model V, kita tentukan titik paling bawah, habis itu kita rebound. Atau kita model U, kita ketemu bottomnya, terus kita masih jalan-jalan di bottom nih. Dan itu adalah cost tersendiri, baru kita bangkit. Atau kemudian, karena kita tidak pernah mengambil keputusan yang disampaikan oleh Pak Raden, kita kemudian punya kurva W. Begitu pemerintah mengambil keputusan, ketemu bottomnya, kita naik. Tapi tidak ada keputusan lagi, kita turun lagi. Kemudian naik lagi. Apakah yang seperti ini? Atau kemudian kita ketemu kurva L. L itu ketemu bottom, jalan masuk jurang, karena nggak ada keputusan. Lah, desain ini kan harus kita cari desain terbaiknya. Desain terbaiknya ya pemerintah dengan worst case skenario, Q1 sudah kita temukan, Q2 berapa, dan pandemi ini akan berapa lama, kita contain, kita atasi dengan cara apa, ekonominya kita atasi dengan cara apa, baru kita cari kemudian itu. Kalau kemudian worst case skenario itu tidak ketemu, kita anggap sebagai bonus. Tapi bonus karena kita berpikir secara serius. Kita temukan skenario paling buruknya, kalau itu tidak ketemu ya itu kita anggap bonus. Lah,
ini desain ini yang harus kita siapkan, dan itu harus dibicarakan. Pemerintah bicara sama DPR, dunia usaha diajak. Dalam situasi seperti ini, pemerintah tidak boleh menjadi memberikan stimulus yang diskriminatif. Diskriminatif. Boleh memberikan prioritas, tapi tidak boleh diskriminatif. Karena apa? Prioritas UMKM, KUR, ultramikro, mikro dan sebagainya. Tapi tidak boleh diskriminatif. Misalnya sektor real, misalnya mengatakan, oh korporasi bisa mengurus diri mereka sendiri. Oh tidak bisa, tidak bisa. Kebijakan tidak boleh anti bisnis. Itu yang paling utama. Karena apa? Begitu kebijakan ini anti bisnis, pemerintah akan berjalan sendiri dengan kebijakannya. Kemudian dunia bisnis melakukan recovery dengan sendirinya, dan ini akan menjadi sebuah beban yang tidak akan pernah kita perkirakan dan sulit kita hitung bagaimana cara kita bangkit. Itu yang Prof, kalau kita lihat ini kan memang kita masih belum lihat seperti apa kemudian skenario terburuk, termasuk juga mana yang dipilih. Padahal tadi pengusaha butuh, kita mesti cepat. Nah ini gimana dong Prof? Ya, pertama, kita tidak sedang memilih antara ekonomi dan kesehatan ya. Nah, tentu prioritas sekarang ini adalah bagaimana kita bisa mengatasi pandemi. Itu menjadi prioritas pertama kita. Karena kalau semakin lama, tentu biaya untuk penanganannya juga akan semakin tinggi, ketidakpastian juga akan semakin tinggi juga. Dan kita tidak tahu sampai berapa lama ini. Dan 1.000 triliun jangan-jangan kurang kemudian juga, disampaikan gitu oleh ya. Kadin. Dan yang kedua, 1.500 malah. 1.600. Nah yang kedua, selain kecepatan menurut saya adalah juga sinkronisasi ya, keterpaduan. Karena dalam Perpu itu juga bukan hanya disampaikan terkait dengan peran pemerintah, tapi juga peran BI, peran LPS, peran OJK, semua. Jadi keterpaduan kementerian lembaga, keterpaduan antara pemerintah dan dunia usaha, keterpaduan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jangan cuma diajak ngomong, habis itu kebijakannya nggak tahu kemana gitu ya Pak. Jadi banyak sekali statement-statement yang beredar di masyarakat yang justru semakin membingungkan, dan itu membuat nervous. Nervous bukan hanya dunia usaha, tetapi juga masyarakat. Mana yang akan diturutin gitu ya? Ya misalnya terkait dengan pernyataan Menkyu dengan BI, harusnya kalau menurut saya kalau belum ada kesepakatan tentang apa yang disebut sebagai dengan quantitative easing itu mungkin nggak perlu jangan dulu dibuka ke publik kan gitu ya, ke publik gitu ya. Nah, internal dulu ada diselesaikan bagaimana kemudian keluar dengan satu untuk ya kan kalau sekarang ini kan kayak ada ini jadi bagi kita sendiri ini mana yang akan dilakukan kan gitu. Jadi memang saya kira koordinasi itu yang selama ini selalu dikatakan itu sekaranglah saatnya untuk dilaksanakan dengan baik gitu Pak. Iya Mas, bener gitu Mas. Oh kata Mas aku dia bener. Jadi begini, memang ada situasi, ada belum samanya persepsi. Ya. Perpu ini kan banyak berkisar di antara KSSK. Ada KSSK itu ada Menteri Keuangan, ada Bank Indonesia, ada OJK dan LPS. Sudah berkali-kali kita rapat, masing-masing di antara lembaga ini membentuk dinding Great Wall. Dinding besar yang masing-masing itu membatasi kewenangan sesuai bermain di kewenangan mereka masing-masing. Jadi dan masing-masing lembaga jangan melompati kewenangannya. Akhirnya apa yang terjadi? Kita DPR ini kan kepingin meruntuhkan masing-masing dinding itu supaya mereka sinkron dalam sebuah siklus pengambilan keputusan. Lah ini sedang kita lakukan, dan ini adalah upaya yang tidak mudah. Tadi sore kita mengambil keputusan yang luar biasa kalau menurut saya. Kita meminta apabila melakukan upaya pengambilan kebijakan dan regulasi yang akan diambil, konsultasi dengan DPR, dan kita ingin tahu desainnya pemerintah apa. Termasuk tadi kita ingin diterbitkan surat berharga negara khusus dengan tingkat bunga yang khusus yang dibicarakan secara khusus antara Menteri Keuangan dengan Gubernur Bank Indonesia. Bayangkan SBN yang diterbitkan secara khusus dengan tujuan khusus dengan tingkat suku bunga khusus yang dibicarakan secara karena khusus. Memang keadaannya khusus gitu ya. Nah, itu artinya apa? Kita ingin
ego antar kelembagaan itu diturunkan, dan kita hanya satu tujuannya, menyelamatkan negara ini. Butuh sinkronisasi yang cepat karena memang ini kondisinya semakin tidak menentu kalau tidak cepat diatasi. Nah, bagaimana kemudian tanggapan dari pemerintah sesaat lagi, dan kemana-mana tetap bersama kami. Kita sudah di segmen akhir, tinggal 5 menit. Saya kasih kesempatan dulu untuk Kementerian Keuangan, silakan responnya. Bapak-bapak sekalian, terima kasih untuk selalu dukungannya, Pak. Ini kita akan butuhkan selalu, Pak, untuk kita terus didorong, diingatkan untuk bergerak lebih cepat. Apa yang sedang kita siapkan ini memang yang di kepala kita ini, kita ingin gerak cepat, Pak, betulan. Karena kita juga lihat ada benturan-benturan di sana sini, itu biasa, Pak. Ini kan ada birokrasi ya. Tapi ini terlihat sekali memang dalam paling tidak 1 bulan terakhir, Pak, kita komunikasinya sangat intens dengan BI, dengan OJK, dengan LPS. Ini hampir tiap hari kita ketemu. Dan ini kita selalu bicarakan bagaimana desain yang cepat dan tepat. Dan terima kasih sekali dengan dorongan dari masyarakat, dorongan dari parlemen. Harapannya kita bisa bergerak lebih cepat lagi, dan jelas bahwa UMKM ultramikro itu kita tolong dulu. Setelah yang rumah tangga juga kita tolong dulu. Nah, ini sudah selesai jalan programnya, terus juga kita siapkan program untuk yang korporasi akan seperti apa. Nah, ini terus kita pikirkan, dan kita bekerja siang malam, Pak. Ini Pak Misbakun juga tahu kita meeting sampai malam itu, bahkan beliau juga bersedia meluangkan waktu, itu luar biasa. Jadi kita mau bergerak cepat, kita berharap kita terus dapat dukungan, dan kita bisa memanfaatkan juga dukungan yang luar biasa dari anggota DPR. Terima kasih. Bapak-bapak, 4 menit untuk Bapak-bapak, singkat-singkat saja. Kita mulai dari Pak Fadil, silakan. Iya, saya kira yang kembali lagi pada hal 2 itu tadi. Yang pertama adalah dalam masa krisis ini kita harus mempersiapkan case skenario-nya itu seperti apa. Kemudian kita bekerja untuk bisa menghindar daripada itu. Dan oleh karena itu saya kira kita harus ahead of the curve ya. Jadi jangan ada satu lembaga yang di depan tapi yang lainnya kemudian di belakang gitu ya. Oleh karena itu saya sinkronisasi itu menjadi penting gitu kan, supaya nanti itu ada semacam apa namanya keterpaduan ya dalam mengambil langkah-langkah itu yang diperlukan tersebut. Baik, gitu. Prof. singkat. Ya, kecepatan, ketepatan, dan keterpaduan ya. Kecepatan memang kondisinya darurat. Ketepatan ya harus tepat sasaran karena dananya terbatas. Dan keterpaduan, sinkronisasi kebijakan antar kementerian, lembaga, kemudian DPR juga suportif, Kadin juga saya rasa akan sangat terbuka untuk komunikasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah. Jadi kalau 3 hal ini bisa kita lakukan secara bersamaan, rasanya kita bisa, insya Allah kita bisa keluar dari krisis ini. Raden. Ya, saya pikir kita harus yakin dan optimis kita harus keluar dari krisis ini. Tentu banyak yang kita pelajari dari yang lampau-lampau, artinya 1 bulan, 2 bulan lampau. Kita harus belajar dari situ dan memperbaikinya, karena kunci kita keluar dari krisis ini adalah kalau kita beradaptasi dengan cepat dan melakukan adjustment terhadap kesalahan-kesalahan kebijakan di masa yang lalu, kemudian kita adjust dan kita maju ke depan. Saya pikir kalau kita bersama-sama berpikiran positif ke arah sana, kita kerja sama semua, kita bisa optimis keluar dari krisis ini. Mas Misbah, terakhir. Saya melihat ini adalah ujian kepemimpinan bagi para pengambil kebijakan di sektor-sektor yang strategis sekarang, melihat situasi ini dengan situasi normal atau situasi tidak normal. Cari jalan keluarnya dengan cara tidak normal atau dengan cara normal. Disinilah perspektif ujian kepemimpinan, ujian horizon berpikirnya, kemudian cakrawala cara pandang dia sejauh apa. Kalau ini tidak merubah mindset dan perspektif berpikirnya, ini akan menjadi hambatan sendiri bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan ini. Karena apa? Ini bukan keadaan normal, ini keadaan extraordinary. Cara keluar kita harus juga dengan cara keluar yang tidak normal. Baik, pilihan obatnya ada berbagai macam, tergantung dosisnya. Tetapi seberapa besar kemudian dosis itu diberikan tergantung dari komunikasi masing-masing lembaga ini, sehingga bisa tepat sasaran agar penyakit itu bisa segera dituntaskan. Saya akhiri sampai di sini Indonesia Business Forum. Sekali lagi terima kasih Pak Febrio, terima kasih Mas Misbakun, terima kasih Pak Fadil, terima kasih Prof. dan juga Pak Raden. Semoga saja permasalahan ini segera berakhir dan obatnya tepat sasaran sehingga kita benar-benar bisa terbebas dari pandemi ini dan tentunya ekonomi bisa terselamatkan. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih.